Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Maulana Raffi, mahasiswa semester 3 Sistem Informasi. Di sini aku akan mereview kembali nih salah satu jasa keuangan ataupun produk keuangan yang pastinya sudah kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalau bukan pajak. Nah, kita sering berpikir ya, kita setiap bulan bayar pajak atau setiap tahun bayar pajak, itu sebenarnya buat apa sih? Nah, kalau kita sadari, pajak ini adalah salah satu hal terpenting yang mana ini jadi modal buat negara untuk melakukan pembangunan apapun itu, pembangunan infrastruktur, fasilitas, bahkan pembangunan ekonomi itu dibangun berdasarkan pajak. Nah, kalau baik lagi tentang pajak, jadi menurut definisi Undang-Undang KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa dan tidak dapat mendapat imbalan langsung, namun digunakan untuk sebesar-besarnya dalam rangka memajukan kemakmuran rakyat. Artinya, pajak adalah cara kita berkontribusi untuk negara meskipun kita tidak langsung menerima manfaatnya, tidak langsung menerima manfaat dalam bentuk uang tunai, tapi memang manfaat yang dirasakan melalui pembangunan fasilitas ataupun infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi pajak ada dua. Yang pertama adalah fungsi anggaran, yang mana pajak ini dijadikan sebagai sumber utama pemerintah dalam membangun ataupun melakukan pembangunan infrastruktur, dan juga fungsi pengaturan. Lewat pajak, pemerintah mengatur skema ekonomi melalui pajak ekspor, pajak impor, ataupun bea cukai. Jadi saat kita bayar pajak, kita mendukung upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan ataupun pemberian subsidi. Nah, siapa sih yang ngurus perpajakan ini semua? Nah, khususnya di Indonesia, perpajakan dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan. Tugasnya tidak lain dan tidak bukan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan perpajakan di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, DJP telah melakukan banyak digitalisasi layanan seperti e-filing, lapor SPT tahunan secara online atau surat pemberitahuan tahunan, e-billing, bayar pajak lewat kode yang bisa diakses kapan saja, e-registration, yaitu pendaftaran data NPWP secara online. Tapi meskipun sudah terdigitalisasi, banyak wajib pajak yang merasa sistem DJP ini masih ribet dan kadang kurang ramah pengguna. Jadi ini tidak user friendly gitu untuk beberapa orang, apalagi bagi para generasi boomer yang memang sudah notabene-nya tuh kurang cakap dalam menggunakan teknologi digital. Nah, apa solusi dari permasalahan perpajakan ini? Maka hadirlah sebuah platform yang namanya itu adalah Pajakku. Nah, Pajakku adalah platform resmi yang sudah terintegrasi dengan DJP, yang merupakan sebuah website dengan antarmuka yang lebih ramah pengguna, lebih mudah dipahami, dan juga bisa dipakai oleh individu maupun perusahaan. Intinya, Pajakku menjembatani antara sistem pajak pemerintah yang formal dengan kebutuhan kita sebagai pengguna dalam kehidupan sehari-hari, sehingga urus pajak nggak lagi bikin pusing. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mula-mula kita mulai dari membuka si website Pajakku itu sendiri. Teman-teman bisa akses Google Browser atau akses browser, Chrome atau apapun itu, dan ketikkan saja Pajakku. Nanti di pencarian akan muncul satu website yang bisa teman-teman langsung klik. Namanya itu adalah pajakku.com. Nah, di awal sebentar, teman-teman akan langsung ditampilkan dengan beranda dari Pajakku itu sendiri, stay on top of compliance and accountability. Jadi memang Pajakku ini melayani berbagai layanan perpajakan yang bisa teman-teman bayarkan langsung gitu di sistem perpajakan ini. Kita kepoin dulu ke bawah. Nah, ternyata Pajakku ini terintegrasi dengan banyak software ya. Jadi teman-teman tidak khawatir gitu dengan keterbatasan OS atau apapun itu. Nah, di sini Pajakku memberikan berbagai layanan, ada tax prep, fraud and deception, digital assemblage, analytics planning and monitoring, human enabler,
tax and advisory and strategy services. Jadi memang selain dari sekedar bayar pajak, teman-teman juga bisa mengakses gitu analisis-analisis yang memang dibutuhkan gitu dalam pembayaran pajak. Ini berlaku untuk perusahaan yang besar ya, yang mana sistem perpajakannya sudah lebih rumit gitu dan terikat dengan banyak undang-undang ataupun regulasi. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya kelola semua jenis PPh dengan aman, mudah, dan akurat. Jadi nanti dengan website Pajakku ini kita bisa urus PPh. Kemudian ada juga Tara e-faktur, kelola faktur pajak dengan ESPT dengan praktis. Jadi surat pemberitahuan tahunan yang sudah dikirimkan itu akan terkelola dengan baik. Nah, Pajakku melayani berbagai latar belakang perpajakan, baik itu dari manufaktur, mining, oil, real estate, retail, teknologi. Jadi setiap latar belakang perusahaan ini bisa dengan fleksibel gitu dalam menggunakan platform Pajakku. Dan yang menarik adalah Pajakku ini melayani multiple NPWP. Jadi ketika teman-teman menjadi admin suatu pajak dan teman-teman tuh melayani banyak karyawan yang pastinya setiap karyawan tuh NPWP-nya beda-beda. Nah, di Pajakku ini semua NPWP bisa dilayani, bisa terbayarkan gitu dengan satu platform, yaitu Pajakku. Dan fitur kolaboratif tax management ini juga memudahkan begitu ketika ada perusahaan besar yang sedang mengelola pajak, ini bisa terbantu dengan adanya si Pajakku ini. Dan yang menariknya adalah pembayaran Pajakku ini terintegrasi dengan banyak bank. Ada BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan juga bank-bank lainnya. Jadi ini sangat-sangat fleksibel. Nah, dilengkapi juga dengan peraturan terkini tax guide. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir gitu untuk ketinggalan peraturan dari Direktur Jenderal Pajak, karena memang akan disampaikan secara real time. Jadi teman-teman juga nggak khawatir gitu kalau misalkan ada regulasi yang berubah. Nah, si Pajakku ini akan langsung memberikan peraturan terbaru. Nah, di sini ada kurs juga yang bisa jadi pandangan ataupun knowledge tentang status mata uang kita saat ini. Nah, ada juga artikel-artikel yang bisa dibaca sebagai bahan referensi. Jadi Pajakku ini lebih daripada sekedar platform pembayaran, tapi juga memberikan banyak informasi, banyak edukasi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang mempertimbangkan gitu untuk memilih platform pajak yang fleksibel, yang nyaman, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk memilih Pajakku. Nah, ini sekilas tentang homepage atau beranda dari Pajakku. Kita akan coba ulik satu-satu dari setiap bagian-bagian yang ada di Pajakku ini. Mulai dari produk ya, kita kepoin ya, apa aja sih yang ada di produk. Nah, produk Pajakku ini terdiri dari berbagai layanan yang tentunya terintegrasi langsung ke sistem DJP. Produk Pajakku dirancang untuk memastikan pelaporan pajak yang tepat waktu. Kita lihat ada yang namanya tuh tax prep. Tax prep ini adalah otomasi seluruh proses pengelolaan hingga pelaporan pajak perusahaan untuk seluruh jenis PPh dan PPN dalam platform terintegrasi secara aman dan akurat. Jadi ada dua ya. Ada PPh dan PPN yang dilayani dalam tax prep. Nah, kita lanjut ke fraud and deception. Fraud and deception ini lebih ke keamanan transaksi, yang mana perpajakan ini Oke, jadi fraud and deception ini memang lebih kepada keamanan transaksi perpajakannya. Jadi ketika transaksinya dilaksanakan, nah si keamanannya terjamin. Kemudian ada digital assemblage, yaitu pengelolaan dokumen secara sah, aman, dan cepat. Jadi memang fitur Pajakku ini memberikan layanan pengelolaan dokumen yang rapi, jadi tidak akan acak-acakan gitu. Nah, Pajakku juga memberikan fitur analytics, planning, dan juga monitoring. Jadi sebelum kita bayar pajak sana sini, kita bisa merancang secara strategis gitu bagaimana skema pajak yang akan kita bayarkan. Kemudian ada juga human enabler, yaitu mengembangkan kapabilitas SDM profesional perusahaan dengan uji kompetensi dan sertifikasi pajak resmi. Jadi untuk para
admin pajak yang mungkin belum tersertifikasi. Nah, di Pajakku ini disediakan untuk namanya human enabler-nya nih, atau uji kompetensi perpajakan. Jadi ini tidak menutup kemungkinan bagi admin pajak pemula ya. Kemudian ada tax advisory. Wah, ini terhubung dengan website lain ya. Berarti ini adalah website collaborate dari Pajakku ini, yaitu untuk produk. Kemudian kita kepoin tentang solusi. Nah, tadi yang sudah dibahas di awal ya di homepage, bahwasanya Pajakku melayani berbagai industri dari berbagai latar belakang, mulai dari agribusiness and poultry, otomotif, banking, teknologi, telekomunikasi, dan banyak industri lainnya. Jadi Pajakku ini melayani banyak kebutuhan-kebutuhan industri, yang mana memang setiap industri itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Nah, ini ada salah satunya, kita coba buka ya, untuk agribusiness and poultry. Mengelola rantai pasok yang kompleks dan fluktuasi harga komoditas di industri agribisnis. Melayani untuk yang pertama dari tax prep IPPT, itu untuk penyederhanaan pengelolaan TPH untuk bisnis agribisnis. Kemudian ada fraud and deception yang tadi ya, menjamin keamanan transaksi. Digital assemblage, otomasi pembubuhan e-materai dan tanda tangan. Kemudian ada analytics planningnya yang disesuaikan dengan kebutuhan agribisnis, dan juga human enabler, yaitu untuk peningkatan kapabilitas daripada karyawan yang menghandle si pajaknya itu sendiri. Nah, di sini kita juga bisa melihat artikel yang dimuat. Jadi ya di homepage sudah di spill, ada banyak tentang sumber ataupun berita yang bisa kita akses gitu mengenai perpajakan yang ada di Indonesia, mulai dari ketentuan terbaru, juga ada informasi-informasi dan berita yang bisa diakses, yang tentunya juga terintegrasi begitu dengan sumber-sumber atau artikel-artikel lainnya. Jadi teman-teman tidak akan tersasar ya ketika ada informasi baru. Kemudian ada tax guide yang tadi juga sudah di spoiler di homepage. Sebentar, masih loading. Intinya tadi tax guide adalah tentang panduan pajak yang ada di Indonesia, mulai dari keputusan ataupun peraturan, mulai dari Menteri Keuangan, Gubernur DKI Jakarta, Menteri Keuangan, dan juga banyak peraturan-peraturan yang direkap gitu di bagian tax guide. Dan juga di sini di Pajakku juga menyediakan forum begitu. Ketika teman-teman punya something terkait dengan Pajakku atau berita tentang pajak, teman-teman bisa masukkan begitu di forum diskusi yang bisa teman-teman akses ya. Kita coba kepoin salah satu peraturan forum. Nah, di sini ada beberapa panduannya ketika teman-teman menjadi anggota forum, apa yang harus ditaati, apa yang harus diikuti. Kemudian ada kode etik yang memang harus dipatuhi gitu jika teman-teman ingin masuk ke dalam forum. Dan ada berbagai layanan yang bisa teman-teman akses dengan si Pajakku ini tadi. Nah, kalau teman-teman sadar tadi di bagian solusi ataupun industri yang dilayani, kita diperkenankan untuk merequest Asdemo untuk mendalami begitu apa saja sih yang diberikan oleh si Pajakku ini. Nah, coba kita iseng-iseng aja ya guys, kita akan memasukkan identitas kita. Di sini aku akan memasukkan nama kita akan coba lengkapi dahulu dari si identitasnya ya. Sebentar. 4375. Jadi kita bisa tahu nih si website ini tuh bisa ngapain aja, dan kira-kira bagaimana gitu cara penggunaannya. Oke, kita di sini bisa memilih ya, kita mau milih produk apa, apakah uji kompetensi atau email Pajakku Tador ya. Kita coba
request semuanya kali ya, biar kita bisa bisa tahu lebih dalam gitu ya. Saya ingin mempelajari fitur sebagai pengguna baru. Kita request ya, apakah bisa? Kita submit. Oke, request demo send. Nah, artinya kita udah kekirim nih requestnya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Oke, coba kita cek dari si email atau apapun itu ya, apakah request kita sudah terkirim atau belum. Tapi untuk teman-teman yang memang mau mengakses lebih serius dan lebih dalam, teman-teman bisa login di akunnya, karena di sini kita belum punya akun. Kita coba bikin akunnya dulu. Seperti biasa, teman-teman akan diminta untuk melengkapi identitas dari nama lengkap. Coba di sini aku akan coba daftar saja ya, konsum dengan email reja8@gmail.com, nomor telepon 1. Oke, kita akan coba register. Dan ternyata sebentar, kita akan coba login. Jadi passwordnya apa ya? Coba kita cek email kita dulu ya, barangkali ada verifikasi yang dikirimkan, karena di sini langsung disuruh buat masukin password ternyata. Oh, ini dia. Oke, link to verify email address. Kita coba verifikasi email kita ya. Oke, kita masukkan passwordnya. Menarik teman-teman, kita langsung aja masukkan ya. Oke, kita sudah bisa login teman-teman dengan password yang sudah kita bikin tadi ya. Ingat, kita bisa tahu di pajakku ini kita bisa ngapain aja. Oke, let's get started. Login at home. Oke, kita ke pentol. Coba kita coba lagi ya. Seharusnya tadi sudah benar ya. Nah, ini dia. Oke, kita sudah login nih ke aplikasi ke website ataupun platform dari pajakku. Di sini kita bisa ngelihat ada tax service application. Di sini kita belum ada data ya, karena tentunya karena apa ya, bisa dibilang ini user baru, jadi kita belum banyak request layanan. Jadi ketika mungkin kita udah nge-request layanan, pasti bakal muncul ya. Oke, di sini ada free LPL payment application. Di sini kita bisa meng-enter si aplikasinya, kita mau bikin apa gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi di NPN pajakku ini kita bisa langsung buat kode billing. Jadi ketika kita mau bayar pajak atau apapun itu, kita bisa langsung akses aja gitu dari si layanan ini. Kita coba kepoin untuk bagian lainnya. Oke, ada company group. Mungkin ketika kita sudah sudah resmi gitu sebagai anggota dari suatu perusahaan, pastinya akan ada informasi-informasi mengenai perusahaan. Karena di sini kita polosan, jadi kita ya nggak bisa ngeliat apa-apa gitu. Jadi memang si fitur pajakku ini memang muncul ketika teman-teman tuh menjadi admin pajak ataupun
memang bagian dari suatu perusahaan gitu loh. Tapi yang pasti dengan kita sudah kepoin dari fitur Pajakku, kita bisa tahu nih bahwasanya Pajakku melayani pembayaran pajak secara fleksibel. Jadi kesimpulan dari review dari salah satu platform pajak ini adalah teman-teman ditawarkan dengan banyak pilihan. Tentunya selain Pajakku, ada banyak aplikasi-aplikasi di luar sana yang memberikan pelayanan serupa. Tapi dengan Pajakku, teman-teman bisa mengintegrasikan begitu beberapa layanan perpajakan, pembayaran tadi ya, seperti ada PPh, PPN, dan juga dokumen-dokumen yang pastinya perlu diorganisir. Dan dengan Pajakku, teman-teman bisa melakukan semua pengelolaannya itu dengan baik dan juga tanpa adanya bukan tanpa, benar-benar tanpa ya, maksudnya meminimalisir resiko-resiko yang mungkin dihadapi ketika teman-teman akan membayar pajak. Jadi secara kesimpulan, mengurus pajak itu tidak selalu ribet. Dengan platform yang tepat, teman-teman bisa melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik, yaitu dengan membayar pajak dengan tepat waktu. Jadi buat teman-teman yang mau ngepo nih tentang platform pajak, langsung aja buka Pajakku dan teman-teman pelajari semua yang ada di sana. Dan itulah review dari aku. Terima kasih teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.